oleh mereka. Dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Kenapa orang NU benci kepada Wahabi? Ngono ya. Lah wong NU dibaan dilok-lokne, wong NU kirim donga dilok-lokne. Di zaman Nabi SAW yang pertama meninggal, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi. Yang Nabi ngadakan tahlilan itu tidak. Wong NU selamatan dilok-lokne. Lah sapa ngramangkel bolak-balik dilok-lokne? Aku saiki takon, nyapa wong Wahabi senengane kok ngelok-ngelokne NU? Masih banyak orang yang menyembah kubur, datang ke kuburannya wali-wali songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta, berbis-bis yang datang. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas, Bukhari 209 dan 216. Masih banyak orang yang menyembah kubur. Masih banyak orang yang menyembah kubur. Nabi ziarah, NU ziarah. Nabi doakan ahli kubur, NU doakan ahli kubur. Nabi pakai daun kurma, NU pakai daun pandan. Sama. Ziarah kubur boleh, tapi datang ke ziarah ke kubur itu untuk minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Tidak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Hadis Bukhari Muslim, setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Mesti terus diingatkan, nggak boleh, hukumnya haram, hukumnya syirkun akbar. Ziarah kubur ke pemakaman kaum muslimin begitu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan berziarah kubur, selain dapat melembutkan hati, juga ziarah bisa mengingatkan kita berkematian. Bagi kalangan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdien, ziarah kubur sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus terjaga hingga kini. Salah satu di antara tujuan ziarah kubur adalah ke makam wali songo atau para wali untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah menyebarkan Islam di negeri ini. Selain itu, ziarah kubur ke pemakaman wali juga bisa dilakukan untuk bertabaruk atau ngalap berkah dan bertawasul kepada orang-orang yang dipercaya memiliki makom khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, kalangan Wahabi yang getol dengan propaganda bid'ahnya tak kunjung henti mengkritisi, bahkan menyinyiri tradisi ziarah kubur ini. Sebut saja salah satu di antaranya, pentolan Wahabi Indonesia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas alias Yazid Jawas, yang menyebut ada ziarah kubur yang harus dihindari. Yazid Jawas menyebut ziarah kubur yang harus dihindari adalah ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah yang bertentangan dengan tauhid. Misalnya mempersembahkan suatu macam ibadah kepada ahli kubur, seperti berdoa kepadanya sebagaimana layaknya kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongan, bertawaf di sekelilingnya, menyembelih kurban dan bernazar untuknya dan lain sebagainya, kata Yazid Jawas. Yazid Jawas bahkan menuduh orang-orang yang berziarah kubur untuk bertabaruk atau tawasul ke makam para wali dan wali songo sebagai kaum penyembah kubur. Menurut Yazid Jawas, hal itu adalah perbuatan syirik yang paling besar atau syirkun akbar. Yazid mengatakan, seorang mukmin tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Perbuatan ini adalah syirkun akbar dan mengeluarkan seseorang dari Islam bila sudah terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Seluruh ibadah dan harus dilakukan hanya kepada Allah saja dengan ikhlas, tidak boleh menjadikan kubur sebagai perantara menuju kepada Allah. Karena ini adalah perbuatan orang kafir jahiliyah. Sesuatu yang menjadi wasail atau sarana dihukumi berdasarkan tujuan dan sasaran. Setiap sesuatu yang menjadi sarana menuju syirik dalam ibadah kepada Allah atau menjadi sarana menuju bid'ah, maka wajib dihentikan dan dilarang. Setiap perkara baru yang tidak ada dasarnya dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Di muka bumi ini, tak ada satupun kuburan yang mengandung berkah, sehingga sia-sia orang yang sengaja ziarah menuju ke sana untuk mencari berkah.
Dalam Islam tidak dibenarkan sengaja mengadakan safar atau perjalanan ziarah dengan tujuan ibadah ke kubur-kubur tertentu seperti kuburan ulama tertentu dengan niat mencari keramah dan berkah serta mengadakan ibadah di sana. Hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena perbuatan ini adalah bid'ah, merupakan sarana yang menjurus kepada kemusyrikan, tegas Yazid Jawas. Kula nate ketamonan tiyang ngoten niku. Teng griya kula tas wangsul mucal. Niki dadak takon, "Ki, saya mau tanya." "Apa sih, Mas?" "Saya mau tanya, aku kesel Mas tas teko." Dadak pertanyaan ini memantik perhatian kula, emosi kula. Kenapa orang NU benci kepada Wahabi? Ngono ya. Nah, kula langsung tinggi elek rasido kesel. Kenapa orang NU kok benci Wahabi? Langsung kula jak pinarak tak lungguh nih. Nyapa wong Wahabi senenge ngelok-ngelok nih NU? Ngono. Lah wong NU dibaan dilok-lok nih. Wong NU kirim donga dilok-lok nih. Wong NU selamatan dilok-lok nih. Wong NU tarawih 20 ya dilok-lok nih. Wong NU ndonga ngangkat tangan ya dilok-lok. Ora nek bener rene. Lah sapa ngramangkel bolak-balik di lok-lok. Aku saiki takon, nyapa wong Wahabi senengane kok ngelok-ngelok nih NU. Omahe tibake plosok krep ngene lho, dulurku dhewe dadak. Aku langsung ngomong iki cah Karangsono iki. Ponakane Ki Hasbullah, ayo. Terus omong-omong Jawa tentang mulutan macam-macam kula jawab. Ngeten, Mas, aku gelem jawab. Pokok sampean janji gelem trimo gelem nglakoni. Jawabe terus muni, lek sahih kula trimo. Iya Mas. Langsung kula bukane hadis Bukhari niku. Abu Lahab kafir, mati kafir, tapi gara-gara menyambut gembira lahire Kanjeng Nabi, saben dina Senin ora disiksa. Berarti menyambut lahire Nabi ku apik, ngono lho. Abu Lahab wong kafir ae gelem nyambut gembira lahire Nabi dina Senin ora disiksa. Kuwi hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Muslim, Nabi ditakoni, "Nyang apa saben Senin kok poso?" "Nyang apa saben Senin kok poso?" Jawabe Kanjeng Nabi, "Aku poso dina Senin, aku poso dina Senin sebab Nabi lahire ya dina Senin, sebab lahirku dina Senin." Oh, berarti Nabi poso Senin kanthi niat ngengeti kelahirane. Berarti oleh ana dalile, ana contone saking Nabi memperingati hari kelahirane Nabi. Lah ngono jarene bin lho Mas dalile. Lek kunut di dalil tak bukokne Bukhari nomor 1001 kilo Nabi kunut subuh mari tangi teko rukuk rakaat kedua pone Mas. Wis takon dalil meremblunu sarep pamit. Tak cegah sik piye meng janjine? Sida diterima apa ora iki? Sida dilakoni apa ora? Dadak ngamblei lho, njelei lho jawabe ngene. Sik abot Kiai ngono e. Takon-takon dhewe, janji-janji dhewe bareng diladeni dadak diterima apa ora ki Mang? Masih berat Kiai. Akhirnya kula gah ditakoni wong ngono. Wong ngono iki takon dalil ra tak jawab, renek gunane. Kula wangsuli malih Maulid memperingati lahir Nabi niku ganjarane gede. Nabi piyambak saben Senin poso kanthi niat memperingati hari kelahirannya. Benjing bata maghrib, mulutan, tibaan, solawatan, selamatan. Di Sahih Muslim ini nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis Sahih Muslim, sunnat iftitah kabira. Sahih Muslim ini nomor 272
menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan nggak kunut kalau memang nggak hafal. Tapi kalau mengatakan nggak ada dalilnya bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat kedua. Katanya nggak ada dalilnya. Orang NO setelah sholat wirid dibaca keras. Wiridnya dibaca keras agar makmum yang awam, yang nggak pernah madrasah, yang nggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat ngajak wiritan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai sholat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas 324. Halo. Jangan keluar dari NO khawatir dibohongi. Katanya ziarah kubur nggak ada dalilnya. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas Bukhari 209 dan 216. Kana fil Madinati haid fihi qabron fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta insanaini yu'adzaban qal wa ma yu'adzabani fi kabir kana ahaduma la yastabri min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma amara bi jaridatin ratbah fasaqqaha nisfain fawada'a ala kulli qabrin wahidah. Di Madinah ada kebun kurma, di dalamnya ada 2 makam, sesekali diziarahi Kanjeng Nabi. Saat Nabi ziarah dengar mayitnya lagi disiksa. Satunya disiksa karena kayak supir truk kencing sembarangan. Satunya disiksa karena keluar dari NO, suka fitnah. Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Lalu Nabi perintahkan sahabat, tuh ambilkan pelepah kurma, potong itu pelepah kurma yang masih segar, berikan Nabi. Oleh Nabi dibelah jadi 2, taruh di atas makam sambil berdoa la'allahu an yukhaffif anhuma malam yaibasa. Bukhari pakai an, Muslim tanpa an. La'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Memang la'ala khobarnya boleh an, boleh tanpa an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini asal daun ini belum kering. Nabi ziarah, NO ziarah. Nabi doakan ahli kubur, NO doakan ahli kubur. Nabi pakai daun kurma, NO pakai daun pandan. Sama. Di sini hadis Bukhari nomor 2837. Apa isinya? Perang Khandaq, Nabi istirahat. Di tengah-tengah istirahat, Nabi membaca doa dengan suara keras. Doanya pakai lagu, pakai syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama laqaina. Itu dibaca Nabi dengan suara keras, doa pakai syair. Di NO doa biasa boleh, doa pakai syair, pakai lagu boleh. Boleh doa biasa boleh, doa pakai syair boleh. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin minal. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjut.
Di Sahih Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, Bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari. Apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Membohongi agama, zalim. Ada hadis dibilang enggak ada, zalim. Enggak ada dibilang ada, zalim. Jangan keluar dari NU, khawatir dibo. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Wala in kana yukthiru min dzikriha walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga, teman-teman, sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.